Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bid-du'a wa wa'adana bil istijabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wa la waladan wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Abawal ummahat ikhwatal iman, uhayyikum bi tahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikhwatal iman, para jamaah, bapak dan ibu, saudara-saudariku, insyaallah semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat saya ditanya oleh seorang pemuda, anak muda zaman sekarang bagaimana jadi anak yang gaul tapi tetap ada aturan-aturan koridor agama. Maka saya jawab, namanya gaul itu identik dengan mengikuti zaman. Tapi menariknya zaman ini mengikuti tuannya. Saya ulangi lagi, kalau ingin kemudian kita mengikuti zaman, maka kita harus mengikuti tuannya zaman. Dan tuannya zaman yang diikuti oleh zaman ini yang bernama adalah Al-Quran, ataukah juga sunnah Rasulullah SAW. Mengapa? Karena hakikatnya yang namanya Al-Quran dan hadis itu tidak akan pernah mengikuti zaman, tapi akan diikuti oleh zaman. Soalnya apa? Setiap mereka yang mengikuti zaman pasti niscaya akan ada perubahan. Setiap mereka yang mengikuti zaman pasti akan ada perubahan. Sedangkan zaman itu kemudian selalu mengikuti Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Mulai 14 abad yang lalu kemudian Al-Quran muncul, sampai sekarang pun masih menjadi sebuah solusi. Meskipun dengan zaman yang berbeda, Al-Quran dan Sunnah tetap menjadi sebuah solusi dan bisa kita nikmati. Maka para jamaah, sama halnya di bulan Ramadan ini tidak ada yang berubah. Dengan apapun kondisi yang kita alami seperti tahun yang lalu, tahun sekarang, dengan adanya pandemi, keutamaan Ramadan tidak akan pernah berubah dengan kondisi zaman. Ramadan tetaplah Ramadan, bulan dengan penuh dengan keutamaan meskipun dalam kondisi kita pandemi. Tidak ada perubahan, keutamaan itu tetap. Makanya di surat yang kedua Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum. Kamu akan berpuasa maka akan mendapatkan kebaikan apapun kondisinya. Tapi dengan catatan kalau kamu tahu tentang hal itu, tentang keutamaan itu. Nah, pada kesempatan di kesempatan singkat ini ada satu keutamaan yang mungkin terkadang kita tersilap, kita kemudian terlupa untuk bisa menikmati keutamaan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang saya sampaikan ke pihak takmir Masjid An-Nur, tema pada kesempatan malam hari ini adalah komunikasi yang tak basi. Komunikasi yang tak basi. Apakah itu? Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat ke-184, puasa itu baik bagimu kalau kamu tahu tentang keutamaan puasa itu. Dan ingat, keutamaan puasa tidak berubah meskipun kita kondisinya pandemi. Bahkan saya menangkap ada kebaikan di bulan Ramadan yang saat pandemi ini, khusus dalam keutamaan yang kita bincangkan pada kesempatan kali ini. Apakah itu? Tentang doa. Kok bisa tentang doa? Kok pas di bulan pandemi seperti ini? Begini, Al-Baqarah kan diawali ayat ke-183 tentang Ramadan. 183 Ramadan, 184 Ramadan, 185 Ramadan, 186 bukan tentang Ramadan, tapi tentang ayat tentang doa. 187-nya tentang suami istri di bulan Ramadan. Maka yang menjadi tanda tanya besar, kenapa ayat tentang doa diselipkan di antara ayat-ayat Ramadan? Di dalam ilmu balaghah itu di sub pembahasan ma'ani ada namanya konsep takdim wa takhir, urutan-urutan punya makna. Di dalam ilmu ulumul Quran ada namanya munasabatul ayat, ada korelasi tiap ayat. Kalau ada sesuatu yang unik pasti di situ ada makna. Maka kenapa ayat tentang doa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu dimasukkan diselipkan di antara ayat-ayat Ramadan? Maka di situ ada keutamaannya. Dan keutamaan di bulan Ramadan khususnya tentang doa itu letaknya saat kita kemudian dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Apa itu? Kita sering kumpul dengan keluarga, kita sering berdekatan dengan orang-orang yang kita sayangi. Disitulah kenikmatan nanti kita kemudian berdoa. Para jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu, kalau kita ingin menikmati sesuatu yang disajikan oleh Allah, lebih enak kita kembalikan dulu definisinya.
Saya ulangi lagi, kalau kita mau menikmati segala sesuatu, maka kita kembalikan dulu ke definisinya. Contoh gini, saya memesan kopi, tapi saya tidak tahu variannya apa, rasanya apa. Asal saya pesan saja, saya pesan kopi A, tapi saya tidak tahu definisi kopi A ini apa. Pokoknya unik saja gitu. Datanglah kopi itu, kemudian saya minum. Pasti saya tidak langsung bisa merasakan nikmatnya kopi itu. Minimal saya batin dulu. Ini rasanya apa ya? Seperti apa ya? Saya masih meraba-raba. Kenapa? Karena saya tidak tahu definisinya kopi itu. Beda kalau dari awal saya sudah suka dengan kopi ini dan saya sudah tahu rasanya seperti apa. Semisal saya lebih suka dengan cafe latte hazelnut misalnya, hazelnut cafe latte. Saya mesen hazelnut cafe latte, datang di meja saya. Maka gara-gara saya sudah tahu definisinya, maka saya akan langsung bisa menikmatinya secara cepat. Langsung saya kemudian minum, saya nikmati. Kenapa? Karena definisinya dari awal saya sudah tahu. Maka kalau para jamaah, teman-teman, rekan-rekan ingin menikmati sesuatu, kembalikan dulu definisinya. Dan tentunya di sini definisinya Allah, bukan definisi kita. Doa itu artinya adalah tolak, meminta, bukan lil ikhbar, bukan untuk menginformasikan. Jadi kalau bahasa doa itu secara definisi fikihnya ataupun definisi secara lugawinya, etimologinya, doa itu adalah permintaan. Sekali lagi permintaan, bukan lil ikhbar, menginformasikan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, bukan, tapi kita meminta. Sehingga Imam Abu Hanifah menyampaikan kata-kata meminta di sini adalah definisi dari doa. Kita ini menunjukkan bahwasanya status kita ini adalah seorang hamba, di mana hamba itu selalu meminta kepada Sang Kholik. Atau bahasa sederhananya, doa adalah representasi dari pengakuan diri seorang hamba. Itu definisi yang paling awal. Soalnya apa? Terkadang kita salah mendefinisikan sesuatu, sehingga ketika kita salah mendefinisikan sesuatu nanti bermasalah ketika kita menikmatinya. Contoh, Nabi Musa suatu saat salah menginformasikan, memahami maksud yang Allah sampaikan tentang definisi keluarga. Ketika Allah mengatakan ihmil, bawalah keluargamu dan yang nanti keluargamu akan terselamatkan. Sehingga Nabi Musa kemudian meraba-raba, oh berarti yang diselamatkan itu adalah keluargaku. Berarti definisi keluarga itu adalah suami, istri, anak. Terselamatkan janjinya Allah. Tapi apa yang terjadi? Wahya tajri bihim fi maujin kaljibal wa nada nuh wa kana fi ma'zirin ya bunayya irkam ma'ana. Ketika sudah naik bahtera, Nabi Nuh alaihissalam kemudian mengatakan kepada putranya, wahai Ananda, naik sama ayah yuk. Tapi apa terjadi? Dia mengatakan, qala usawi ila jabal ya'simuni minal ma. Oh enggak wahai ayah Anda, aku nanti naik ke puncak gunung itu untuk menyelamatkan diriku. Bahkan minal mughraqin, kemudian termasuk tenggelamlah. Maka Nabi Nuh kemudian bertanya-tanya, katanya keluargaku diselamatkan. Definisi keluarga, suami, istri, anak. Apa yang terjadi? Bertanyalah Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah, wahai Allah, katanya keluargaku terselamatkan, kenapa putraku tidak terselamatkan? Karena definisinya Nabi Nuh, keluarga adalah putra. Apa kemudian disampaikan oleh Nabi Nuh di surat Hud surat yang ke-11 itu? Wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Allah, sesungguhnya anakku itu masuk keluargaku kok. Lah kan janjinya engkau itu benar dan engkau sebaik-baiknya memberikan keputusan kebijaksanaan. Apa jawaban Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahli. Anakmu itu bukan keluargamu. Kenapa? Karena anakmu melakukan perbuatan yang tidak baik. Disinilah para jamaah definisinya berbeda antara Allah dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sama halnya, terkadang kita memaksakan definisi yang kita bikin. Akhirnya apa? Allah menyindir kita. Kebanyakan dari hamba yang membuat definisi sendiri. Apa kata Allah pada surat yang ke-49 Al-Hujurat ayat ke-16? Qul atu'allimunallaha bidinikum. Hei, kata Allah, apakah kamu ingin mengajari Allah tentang agama yang notabene-nya Allah yang bikin? Tapi kita seakan-akan atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kamu mau mengajari Allah tentang agamamu? Padahal Allah yang bikin agama ini, kita seakan-akan ngajarin agama kita kepada Allah atau memaksakan definisi kita. Maka kembali lagi para jamaah, yang namanya doa itu sebuah permintaan, bukan sebuah penginformasian. Maka disinilah ingin kami sampaikan, di bulan Ramadan ini ada keistimewaan sampai Rasulullah SAW memberikan 2 redaksi
redaksi yang pertama menggunakan hatta Imam At-Tirmizi, yang kedua menggunakan hina Ibnu Majah. Apa itu? As-shaim hatta yuftir atau as-shaim hina yuftir. Salah satu di antara doa orang yang mustajabah itu adalah, kata Rasulullah SAW, itu adalah saat berbuka atau sampai berbuka. Di situ perbedaannya sangat detail sekali. Kalau sampai berbuka berarti 12 jam doa kita diijabahi Allah, dan ini paling nikmat. Kita cari sajalah tempat, lokasi, waktu yang doa itu dimustajabahi. Antara azan dengan iqomah, apakah mau kita perpanjang 12 jam? Nggak mungkin. Turunnya hujan, doanya mustajabah, apakah bisa sampai 12 jam? Apakah para jamaah menginginkan hujan 1 jam atau hujan 12 jam? Pasti 1 jam. Atau kita kemudian ke Multazam antara pintu Ka'bah dengan kemudian Hajar Aswad, nggak bisa lama di situ, paling 2 menit sudah lama. Sulit. Di bulan Ramadan ada kesempatan 12 jam doa kita mustajabah. Mungkin kita sulit, oke lah 12 jam. Kita ambil yang paling simpel, sederhana. Ibnu Majah mengatakan hina, saat berbuka. Saat berbuka. Dan disinilah kenikmatan kita untuk bisa menikmati sajian bulan Ramadan, khususnya saat berbuka, yaitu dengan menggunakan kata-kata sajian doa. Bersama siapa? Keluarga. Soalnya kalau di luar pandemi, tidak di tahun ini atau tahun kemarin, jarang kita itu atau kesempatan untuk berbuka dengan keluarga itu sedikit sekali. Banyak yang kemudian ngabuburit, ada yang kemudian kumpul dengan kolega-koleganya, buka puasa di luar, di hotel, di kafe, di restoran dan sebagainya. Sekarang kita lebih banyak bersama keluarga. Disitulah kenikmatan untuk sajian di bulan Ramadan ini, yaitu berdoa. Apa itu? Hina yuftir. Doanya orang yang berbuka itu diijabahi. Tapi pertanyaannya mudah apa sulit? Sulit dipraktekkan. Tapi kalau dibiasakan nyaman. Dan efeknya pasti nyaman sekali kalau bersama keluarga ketimbang di luar. Sudah 5 tahun ini saya survei, kalau berbuka di luar Pak, mau itu dengan kantor, dengan kolega, sahabat, ataupun orang-orang yang terdekat kita, itu kalau sudah makan di luar, itu bukan pikirannya lagi berdoa, pikirannya lagi bagaimana menyantap hidangan-hidangan yang sudah disajikan. Pikiran untuk beribadah, sholat maghrib pun, ini tadi saja. Saya dari Tunjungan Plaza, saya perhatikan sama halnya kebiasaan seperti ini. Untuk wilayah doa hilang kesempatannya, padahal hanya 2 menit saja lah. Dan ini baru bisa kita nikmati saat di bulan Ramadan, di saat pandemi ini. Maka saya mengajak para jamaah, khususnya para ayahanda yang saat ini berada di depan saya ini, yang nanti bisa memimpin untuk berdoa bersama keluarga. Maka kalau saya pribadi adalah saya kumpulkan istri dan anak. Cuma qadarullah istri saya kemudian tidak bisa berpuasa, anak-anak saya yang berpuasa saya kumpulkan, kemudian kita berbuka, meneguh bareng sekali atau 2 kali teguhan. Kenapa? Karena sunnah Rasulullah seperti itu. Baru kemudian kita berucap zahabat dhama'u, telah hilang dahagaku. Berarti kita berbuka dulu. Wa batalatil uruq, telah basah kerongkonganku. Maka hanya sekali 2 teguhan. Wasabatal ajri insyaallah. Setelah itu kemudian kita berdoa, kemudian kita minta anggota keluarga kita masing-masing untuk kemudian memanjatkan doanya masing-masing. Setelah itu kemudian kita tutup, sambil kemudian kita makan, kita berbuka, khususnya para ayah anda yang menjadi imam keluarga, sambil ngobrol sama anaknya. Ditanya apa doanya tadi, nanya ke istri apa doanya tadi, itu jadi bahan perbincangan kita saat kemudian menikmati kebersamaan bersama keluarga. Sebuah sajian yang luar biasa, yang terkadang itu memang ringan dan masalahnya yang ringan terkadang disepelekan. Tetapi apa yang terjadi? Doa kita bisa mendapatkan kurang lebih 10 miliar, tapi ternyata yang 10 miliar itu bisa kalah dengan hanya yang 10.000. Apakah itu es campur semisal ataupun es degan? Gara-gara itu kemudian kita kalah dari sebuah kesempatan mendapatkan 10 miliar. Maka naif sekali saat kita bisa meminta 10 miliar semisal, tapi kita kalah dengan 10.000. Oleh karenanya para jamaah, mari doa kita butuhkan, keutamaan Ramadan kita butuhkan. Kita punya kesempatan untuk menikmati hal ini, tapi ketika kita lepaskan, tidak kita fungsikan, tidak kita manfaatkan, sungguh kita termasuk orang yang dzalimun li nafsi. Sebagaimana teman-teman mungkin semisal sakit, ada obat di tangan, ada kesempatan meminumnya, bahkan sudah ada support air putih untuk meminumnya, tapi kita tidak meminumnya, maka kita sesungguhnya dzalimun li nafsi. Maka hati-hati, semoga bulan Ramadan ini memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya dalam kondisi pandemi ini. Maka pintar-pintar kita menikmati sajian keutamaan Ramadan yang tidak akan pernah luntur dan hilang meskipun dengan kondisi pandemi. Bitaufikillah wa
Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.